siapkan buku catatan ya. Hari ini masih belajar matematik, yaitu belajar kecepatan, menghitung kecepatan. Baru 8 orang. Kita tunggu ya. Video ini berhenti. Sudah 11 orang dan masih pada semangat ya anak-anakku belajar di rumah. Suaranya apa? Ini mendengnya sini ya. Oh, karena fisiknya kemarin apa nih?
masuk ya. Siapa ini? Vano. Vano, alhamdulillah udah masuk ya. Sebentar lagi kita akan mulai tepat pukul 1:15. Seperti mana biasa Ananda belajar. Yang belum sarapan, yang belum makan, boleh makan dulu ya. Kita jam 1:15. Seperti biasa kalau di sekolah masuk pukul 1:15. Oke, Fardan alhamdulillah udah masuk, semangat lagi. Hakim sudah masuk ya, Hakim ya? Assalamualaikum Hakim, sudah masuk belum? Oh sudah. Kemudian Vano ya, ini Vano, Anggito, Andi. Oke, alhamdulillah. Husen. Assalamualaikum, Husen. Oh, alhamdulillah. Kemudian yang Gofaro. Assalamualaikum Gofaro. Sudah ada nggak? Alhamdulillah. Pak Iron nggak lihat ini ya? Coba lihat dulu di sini. Oke, kalau sudah terbiasa, walaupun nggak ada namanya apa pasti ada. Oh ya, siapa lagi? Alhamdulillah. Disiapkan semua alat tulisnya ya. Ini pelajaran yang cukup menguras pikiran, mengasah otak. Anggito, assalamualaikum Anggito. Mana kabarnya? Sudah ada nggak di depan laptop, di depan HP? Ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian Pano, assalamualaikum Pano. Sapa dulu. Mana kabarnya Pano? Apakah berada di depan laptopnya atau depan HP-nya ini? Bukan siapa-siapa. Wis Pano kan? Pano ini nggak ada di depan. Yo Ananda semangat belajar ya. Kemudian siapa ini ya? Noval, assalamualaikum Noval. Noval, how are you today? Kemudian Iman, how are you today Iman? Ahlan wa sahlan. Biasanya Iman selalu pakai baju apa ya sekarang ya? Baju pramuka. Lalu pakai baju seragam, luar biasa Iman. Kemudian siapa nih? Gabut banget itu siapa? Gofaro. Oh siapa? Gabut banget itu Damar Pak, gabut banget. Damar ya. Pak Irwan nggak lihat videonya nih. Damar, apa kabar Damar? Sehat? Masih semangat kan? Masih. Sudah 12 orang yang masuk ya. Kemudian Zakaria sudah, Adi. Oi, ini siapa ya Oi ya? Apa Husen ya? Oye, itu siapa? Oye. Zaki. Oh Zaki. Kasih nama ya. Kemudian yang tanda mata ini siapa ya? Hakim, Husen. Ya dibuka semuanya ini, coba buka wajah-wajah kalian ini. Kenapa malu-malu kali nggak mau buka wajah? Oh, Elastial. Apa Elastial itu, Sen? Celestial. Ada cuma ikut-ikut. Alah. Ayam goreng, siapa ini ayam goreng? Nah gitu. Oye. Adi, gitu, ayam goreng, Celestial, Fardan, gabut banget. Dan Iman, Naufal,
Zakaria. Oke, udahlah. Nah, Pak Irwan nggak bisa memaksakan ini. Saya pengennya Pak Irwan kasih nama, kemudian dibuka. Ini buka coba nih, dibuka. Kita akan mulai kegiatan belajar 10 menit lagi ya. Oke, di sekolah ini kondisi lagi hujan. Supaya semakin adem. Boleh siapin kopi sambil ngopi ya. Mati. Oke, Zaki di mana Zaki? Di rumah? Kita akan mulai ya kegiatan belajar kita. Oke. Suaranya ada, alhamdulillah ini udah masuk 15 orang lah, cukup lah. Oke, Pak Irwan ini kan di yang chatnya Pak Irwan di host only aja, nanti kita akan mulai kegiatan belajar. Kita mulai saja ya, kurang 5 menit. Hah? Ada suara. Nggak ada suara? Ya, ada suara. Suara aneh. Kenapa ya suaranya kok kayak gini ya? Aduh. Mereka kayak gini ya. Oh, kamera. Baru lihat sama aku. Tahu. Zaki. Apa? Ini oh.
Kepada. Tes. Suara Pak Irwan ada nggak? Jelas? Udah. Ada, jelas. Udah kedengaran. Stop. Oke, mungkin nanti Pak Irwan lah, mudah-mudahan nanti suaranya kalau sudah jelas, oke? Kalau sudah jelas, oke kita mulai kegiatan belajar kita. Ya, silakan dipimpin doanya oleh siapa ya? Ketua kelas? Nuno, siapa Nuno? Siapa memimpin? Oke, silakan. Saya. Ya, oke. Bersiap. Siap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik Ananda semuanya. Sebelum mulai, pastikan Ananda semua membawa buku catatan dan alat tulisnya ya. Karena nanti ada mencatat. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda semuanya. Alhamdulillah yang hadir 16 orang ya pada kesempatan kali ini. Ya Bapak selalu berdoa kepada Ananda semuanya selalu sehat ya dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini. Insya Allah Ananda semuanya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan ya. Bapak harap di tahun 2040 itu Ananda adalah orang-orang yang menjadi kalau dalam cerita mah adalah pelaku utama ya, pemimpin bangsa dan negara ya, menjadi orang-orang yang bisa berguna untuk nusa dan bangsa. Itu tahun 2040 Ananda. Ya, sekitar 30 tahun lagi Ananda atau 20 tahun lagi Ananda akan merasakan sebuah perjuangan ya nanti untuk membela nusa, bangsa dan agama. Dan perjuangan itu dipersiapkan dari sekarang ya. Karena modal perjuangan itu bukan yang paling utama, itu bukan harta, bukan tahta, tapi modal perjuangan itu adalah ilmu modal perjuangan nanti
menjadi pejuang sejati itu adalah ilmu. Nah, kalau ilmu sudah dipegang, ya insya Allah harta, tahta, dunia itu akan menemaninya, akan mengikutinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Jadi kuncinya adalah untuk suksesnya perjuangan. Perjuangan itu untuk apa? Perjuangan yaitu untuk supaya kita manusia ya atau khususnya Indonesia menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Manusia Indonesia yang selalu bahagia. Karena tujuan hidup itu pada intinya adalah ingin bahagia. Ya. Kebahagiaan akan diraih apabila kita menjadi manusia yang merdeka. Nah, merdeka. Nah, Indonesia merdeka. Nah, itu merdeka dalam segala hal, ya. Bukan, tapi merdeka di sini bukan kebebasan, sebebas-bebasnya, tetapi merdeka di sini adalah merdeka bisa menjalankan syariat Islam secara kafah. Itu intinya kemerdekaan, ya. Bukan arti merdeka ini saya bebas melakukan semuanya sekehendak hati saya. Tapi merdeka di sini Ananda ingat pesan Pak Irwan. Pesan Pak Irwan nanti kalau Ananda sudah besar itu apa yang dimaksud merdeka? Merdeka untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, secara sungguh-sungguh ya. Karena kuncinya hidup adalah di syariat, menjalankan syariat Islam secara baik. Nah, kuncinya untuk bisa merdeka, kuncinya untuk bisa bahagia yaitu dengan cara belajar dan terus belajar menuntut ilmu. Nah, itu sebagai penyemangat awal ya. Selanjutnya kita akan belajar pada hari ini, disiapkan dulu matematikanya. Oke, matematikanya yaitu judulnya adalah apa ya? Oke, nah ini judulnya. Nah, sudah nampak Ananda di layar? Ya. Judulnya apa Ananda? Coba dibaca. Kecepatan. Oke, kecepatan. Kita akan belajar tentang kecepatan. Oke, butuh nggak kita kecepatan? Butuh ya. Butuh. Karena mengerjakan sesuatu itu kan ingin selalu cepat ya. Butuh. Ilmu kalau bisa kita mendapatkan ilmu secara cepat. Ya, boleh. Tidak lama-lama, tidak harus capek-capek. Nah, kadang-kadang seperti itu. Itu manusia. Manusia itu pada dasarnya ingin serba cepat. Nah, tetapi bisa dilakukan dengan cara apa? Belajar dan berdoa. Nah, ingin pintar, ingin cepat pintar, belajar dan berdoa. Bukan berarti instan. Beda kata instan dengan cepat. Instan itu kan memudahkan. Kita mau makan makanan yang instan, tinggal beli saja ke warung, nggak usah memasak, nggak usah memanen, nah, instan aja, tinggal beli kalau kita punya uang. Itu beda. Tapi di sini kita belajar kecepatan di sini adalah melalui proses. Kalau kita ingin belajar menghitung dengan cepat, berarti perlu banyak latihan. Ketika kita melakukan latihan, berarti kita dituntut memiliki kesabaran. Nah, kuncinya adalah untuk mencapai kecepatan, itu kuncinya harus sabar. Nah, sekarang Anda harus sabar duduk di sini. Nah, sekarang kita mengasah otak supaya otak kita cepat berpikirnya. Tetapi dengan proses yang baik. Oke, lanjut. Nah, sekarang supaya memudahkan cepat menghitung, berarti kita dari kuncinya membuat rumus menghitung kecepatan. Oke, catat rumus menghitung kecepatan instan. Bentar ya, Pak Irwan cari ini. Sudah dicatat? Oke. Bapak nggak cepat-cepat karena kalian masih belajar. Kalau cepat-cepat nanti malah keseret-seret.
Oke, kita belajar tentang konsepnya dulu. Konsep kecepatan. Oke. Kita belajar konsepnya dulu. Konsep menghitung kecepatan. Konsep. Jelas gak ini surat tulisan Bapak? Nah, ini pakai papan ini nih. Itu Pak. Ya, Konsep. Ya, konsep. Kita belajar konsep dulu. Nah, kalau matematika itu ada konsep, ada konteks. Nanti aplikasinya konteksnya itu. Nah, sekarang kita belajar konsep dulu. Konsep kecepatan dulu. Apa itu konsep kecepatan? Berarti pengertian kecepatan. Oke, konsepnya dulu. Apa itu kecepatan? Kecepatan? Siapa? Kecepatan. Misalkan mobil, ya kan tahu kalau kita kecepatan itu. Mobil itu kan kita berjalan ada cepat, ada lambat. Nah, contohnya Gofaro ya pemain bola. Gofaro masih main bola Gofaro? Masih. Nah, kalau Gofaro punya kecepatan dalam bermain bola, larinya cepat, tendangannya cepat, ya, mendribelnya cepat, itu bisa kemungkinan peluang untuk mencetak gol besar, ya kan? Karena butuh kecepatan. Oke, berarti kecepatan itu misalkan, contohnya Pak Irwan ini, ada cepat, ada lambat, ya kan? Kalau cepat berarti waktunya lambat atau cepat? Cepat. Berarti ada waktu. Ya, misalkan Gofar, rumahnya di mana Gofar? Tiban Ayu. Misalkan di Tiban Ayu. Ini ada tempat, ada coba ya. Ting. Nah, ini contoh ada mobil di sini ya. Oh, hanya. Oke, gini aja lah konsep. Kita hapus dulu ininya. Oh, ada ini ya. Kita pelan-pelan aja belajar konsep dulu. Nah, ini ada sebuah mobil. Kita konsep kecepatan ya. Ada sebuah mobil di Tiban Ayu, ya kan? Kemudian Jaki di mana Jaki? Jaki di mana Jaki? Jaki rumahnya di mana Jaki? Tanjung Riau. Nah, jarak berarti Tanjung Riau sama Tiban Ayu ke sekolah mana, jauhan mana? Tanjung Riau. Jauhan Tanjung Riau. Jadi Bapak mau bertanya ini, kalau misalkan berangkat sekolah, Jaki jam 7 berangkat sekolah dari rumah, atau jam 6.30 berangkat dari rumah, ya. Gofaro jam 6.30 berangkat dari rumah ke sekolah. Siapa yang paling duluan? Gofaro. Kenapa Gofaro paling duluan? Gak tahu. Aku siap. Yo coba jawab ini, coba kita bermain logika dulu. Kenapa Gofaro paling duluan? Paling dekat. Nah, karena jarak rumah Gofaro lebih dekat. Makin dekat, ya berarti waktu yang kecepatan bisa. Kecepatan bisa lebih cepat kan? Bisa lebih cepat berarti Gofaro datang ke rumah karena jaraknya lebih dekat. Jadi jarak itu mempengaruhi kecepatan. Betul nggak? Betul. Nah, tapi kalau misalkan gini, Gofaro ke sekolah pakai jalan kaki. Walaupun misalkan ini Gofaro nya. Gofaro itu dari titik ini, misalkan Gofaro dari titik A ke sekolah. Ini sekolah ya, sekolah. Kemudian jaraknya si Zaki, ini sini si Zaki, Gofaro itu G ya. Zaki berarti Z. Nah, ini dari sini jauh menuju sekolah. Gofaro jalan kaki. Oke, Gofaro jalan kaki. Sedangkan Zaki pakai mobil. Oke. Pakai mobil. Oke. Sekarang mau bertanya. Kira-kira menurut perkiraan Gofaro atau yang lainnya,
Siapa yang paling cepat datang ke sekolah? Goparo. Kaki. Goparo, Pak. Goparo. Kaki. Negara Coba jaraknya pakai dekat. hitungan logik. Hah? Goparo. Kaki. Goparo ya? Masih Goparo, bisa jadi Goparo. Jangan kaki. Goparo Mungkin nggak? gara-gara jaraknya dekat dengan sekolah. Bisa jadi. Kalau perhitungan ini kecepatan mobil ini, nanti bisa jadi. Kilometer per jam, Pak, kalau mobilnya itu? Ya, itu bisa jadi. Pasti yakin Pak Irwan ini yang paling datang keduluan ke sekolah adalah Jaki. Karena Jaki pakai mobil. Ya kan? Jaki pakai mobil. Sedangkan Goparo jalan kaki. Ya kan? Karena apa? Mobil kecepatannya tinggi, jalan kaki kecepatannya kan cuma langkah. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang kok bisa jadi kenapa ini padahal jaraknya jauh, tapi kok lebih cepat. Nah, di sini tergantung. Kalau Goparo jalan kaki ke sekolah membutuhkan 30 menit misalkan. Butuhkan 60 menit 1 jam. 30 boleh, 30 menit. Sedangkan kalau Zaki ke sekolah, kalau dari rumah ke sekolah jam berapa berangkat? Setengah 6 sampai ke sekolah jam berapa? Biasa jam 6 kurang. Ya, jam 6 kurang, berarti kurang lebih 20 menit. Iya kan? Jaraknya jauh tapi sampai ke sekolah cuma 20 menit. Karena pakai mobil. Sedangkan si Goparo ke sekolah jalan kaki, mau olahraga biar sehat. Badannya nanti biar tidak gendut lagi seperti sekarang, jarang olahraga. Nah, dia jalan kaki. Ya, ternyata dari rumah ke sekolah kurang lebih 30 menit. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Oke, paham? Paham, Nanda? Sekarang kita langsung ke konsepnya saja. Ini harganya 100 juta. Nah, maka dari itu, nah sekarang coba perhatikan. Kecepatan. Nah, kita akan menulis rumus kecepatan dulu lah, konsepnya aja lah. Nanti lebih pahamnya lagi ke konteks. Oke, nah ini ada segitiga. Apa namanya? Rumusnya berupa segitiga. Mungkin kalau Zaki sudah belajar kan? Zaki, Bapak ya katanya udah belajar. JKW katanya kan? Nah, Zaki nih. Kemarin belajar. Ah, si Ayon ya, Yon. Udah belajar kan? J itu apa J? Jarak. Jarak. Oke, katanya jarak. J jarak. Kalau K ini apa? Awan. Kecepatan. W apa? Waktu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kecepatan, berarti ada kecepatan, ada jarak, dan waktu. Nah, apa itu kecepatan? Tulis, Ananda. Kecepatan adalah, coba konsepnya dulu. Kecepatan adalah, silakan dicatat. Oke, kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Nah, itu namanya kecepatan konsepnya. Apa itu kecepatan tadi, Nuno? Jarak. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu yang tertentu. Kecepatan adalah, oke, sudah tulis. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam tulisan Pak Irwan dalam
waktu tertentu. Kalian belajar membaca tulisan dokter ya. Pak Irwan kayaknya nggak cocok jadi guru ini, jadi dokter tulisannya ini. Oke, coba Pak Is sudah dicatat Pak Is? Nah, ini pengertian kecepatan. Nanti setelah itu baru. Nah, ada rumus segitiga di sini. Ada jarak, ada kecepatan, ada waktu. Apa itu pengertian kecepatan? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Wah, misalkan, ya udah pakai situ. Jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Makanya istilahnya ada yang lambat, ada yang cepat. Kecepatan belajar Zaki dengan kecepatan belajar Tepen kan berbeda-beda. Nah itu. Lama berarti itu. Kecepatan berlari Gofar dengan Nuno sama enggak? Udah. Nanti bisa dites. Wah, siapa yang paling cepat? Wah, itu berarti. Paling cepat kalau jaraknya sama, waktunya yang berbeda, berarti kecepatannya berbeda. Oke, sekarang udah pengertiannya. Sekarang kita langsung ke ini. Nah, kalau dirumuskan seperti ini Ananda. Rumusnya seperti ini. Nah, silakan catat. Rumusnya seperti ini. Nah, kecepatan adalah tadi jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Berarti kalau dirumuskan seperti ini. Kecepatan, Masya Allah, kenapa sih kamu nih? Kamu di sini ngomong banget. Ganggu Abi. Oh, maaf nih. Oke, kecepatan itu berarti di sini K. Ya, kecepatan ini K. Nya K. Itu rumus ya, Pak? Ya, rumusnya. Kecepatan adalah K. Kecepatan K ini. Jarak berarti apa? J, ya kan? Per waktu W. Nah, K sama dengan, kalau dirumuskan kayak gini berarti K sama dengan J per W. Nah, itu. Jadi K ditanya J per W. Ini kalau J per W. Kalau kita buat segitiganya seperti ini Ananda. Nih, J per W. K sama dengan J per W. Nah, untuk mengingat, pokoknya Jokowi, JKW. Dasar anak. Ini kecepatan. Berapa kecepatannya? Hitung jaraknya, hitung waktunya nanti. Nah, itu rumus. Nanti kita aplikasikan. Oke, sudah? Sekarang kalau ditanya K. Ini jarak. Kalau ditanya jarak. Nah, jadi jarak berarti K kali W. K dikali W. Ditanya jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini dikali. Kalau lihat rumus. Nah, seperti itu. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau waktu kali kecepatan juga nggak apa-apa. Karena kalau perkalian dibolak-balik ya kan. J sama dengan K kali W karena ini kali. Kalau ini berarti bagi. Ini kalau ngajarin konsep, belajar konsep ya seperti ini nak. Nah, sekarang kalau waktu. Nah, waktu berarti ini kan. Waktu sama dengan J per K. Karena J selalu di atas. Jarak itu di atas. Per K. Jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ini rumusnya anak-anak. Anda tulis rumusnya. Kalau dihafalin, boleh dihafalin. Oh, kecepatan apa itu? Jarak per waktu. Jarak apa itu? Waktu kali kecepatan. Ingat, buat segitiga rumusnya seperti ini. J, K, W. Nah, J, kalau buat segitiga berarti ditanya ini J
K kali W, atau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau ditanya kecepatan, jarak per waktu. Kalau ditanya waktu, kalau ditanya waktu, jarak per kecepatan. Oke, sampai di sini mengerti konsepnya? Mengerti. Ananda tinggal menghafalkan rumus. Karena materinya cuma, kalau ditanyanya paling materinya cuma kecepatan, jarak, waktu. Oke, contoh Pak Irwan mau ngasih contoh soal. Oke, silakan contoh soal. Diketahui, tolong. Diketahui, ini pakai warna kuning coba ya. Oke, diketahui. Oke. Jarak sama dengan, ini konsepnya. Jaraknya misalkan 40 kilometer. Jarak sama dengan 40 kilometer. Kemudian waktu sama dengan berapa ya? Sabar Pak. 2 jam. Oke, diketahui jarak 40 km, waktu 2 jam, maka yang ditanya kira-kira apa kira-kira? Kecepatan. Kecepatan. Berapa kecepatannya? Maka di sini jawab. 40 km per. Nah, ditanya kecepatan kan K. Tadi kalau kita ada segitiga seperti ini, Ananda biar ingat ya, ini segitiga kan tadi kan. Di ini apa di sini? J, ya kan? K, KW. Berarti ditanya kecepatan. Kecepatan berarti J per W. jawab. Titik 2, langsung ada kecepatan. Ditanya kecepatan, jawab. Berarti kecepatan itu adalah K sama dengan J per W. J-nya berapa di sini? Berapa? 40 km per 40 km. W-nya waktunya berapa? 2 jam. 2 jam. Jadi sama dengan berapa? 40 dibagi 2 berapa? 20 km per jam. Oke, paham? Paham. Oke, kan gampang kan? Gampang. Nah, ini belajar Lumayan. konsepnya. Ananda tinggal hafal ini nih. Kuncinya biar cepat. Ini cepat, kita belajar kecepatan belajar. JKW atau Jokowi. Namanya ingat, kalau rumus kecepatan adalah kalau buat segitiga Jokowi. Jarak, kecepatan, W. Dan juga biasanya kalau nanti di SMP itu kalau udah ngerti kecepatan itu V. Itu kecepatan. Kalau juga ada S yaitu waktu. Waktu sekonnya. Jarak S itu bukan salah. S itu bukan waktu tapi jarak. Ya. Lagi main game. Ada waktu. Nah, ini main game dah. Lagi belajar itu main game katanya. Janganlah. T sama dengan waktu. Ini berarti ada seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, sekarang kalian yang supaya sama Jokowi saja. Kalau sebenarnya rumusnya kalau di ilmu fisika P kecepatan, S jarak, T waktu. Time kalau bahasa Inggrisnya itu time. S itu bahasa Inggrisnya dari jarak itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, ini bahasa Inggris. Kalau V itu vektor. Oke, paham Ananda?
Oke, tinggal dibalik lagi. Sekarang soalnya langsung saja ke soal ya. Nah, langsung saja ke soal ini. Coba kita bahas soal. Ini pakai penanya pena apa ya? Nah, ini coba Dayu langsung ke soal ya. Dayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km per jam. Tepen nggak bisa nih tepen. Silent please, oke. Kalau mau berbicara ditutup mic-nya biar tidak mengganggu orang lain. Kalau kamu mengganggu orang lain itu sudah menyusahkan orang lain. Dosa. Oke? Tadi selama 5 jam jarak yang ditempuh Dayu adalah, maka prosesnya gini, ya kan? Nah, diketahui titik 2. Oke, tadi yang diketahui itu adalah kecepatan 70 km, berarti K sama dengan 70 km. Kemudian selama 5 jam. Berarti 5 jam ini apa? Waktu. Waktu. Itu 5 jam. Oke? Berapa jarak yang ditempuh Dayu? Nah, ini kita masih belajar dasar. Berarti ditanya. Tulis ditanya berarti apa yang ditanya? Tadi kan kalau bentuk segitiga itu. Nah, ini Pak Irwan bentuk segitiganya. Ada J, K, W. Yang ditanya Jarak adalah dan waktu. Jarak dan yang ditanya adalah J sama dengan jarak. Tanda tanya. Oke. Baru di sini sambil dicatat ya Nanda, jawab. Nah, jawab. 350. Oh iya, itu udah bisa kan? Ya, boleh kalau di pelong gini saja. Aduh, bahasa pelong bahasa Sundanya. Kalau dilihat begitu saja sudah tahu jawabannya. Tapi kalau matematika, nah, ini proses ini harus dilalui. Apa-apa lambat. Nanti kalau mau cepat kecepatan ya boleh tanpa dipikir pun ini. Oh, tahu kan saya rumusnya jarak itu sama dengan K kali W. Udah tinggal 70 kali 5 aja. Berapa? Ya kan? 7 kali 5 berapa? 35 tambah 0 350. Boleh kayak gitu. Tapi sekarang kita belajar itu dengan mencatat. Karena belajar matematika itu bukan belajar menghitung, tetapi belajar konsep, belajar sistematis dalam mengerjakan sesuatu. Ini adalah proses sistematisnya. Nah, kalau belajar menghitung, ya udah tinggal dihitung aja. Udah tahu rumusnya nih, J, K, W. Oh, ditanya J sama dengan K kali W. Berarti K-nya 70, W-nya 5. 70 kali 5. Oh, repot kali. Itu belajar menghitung, bukan belajar matematik. Nah, kalau kita belajar matematik, sistematisnya seperti ini. Oke, jadi jarak, jawab, ditanya J. J sama dengan, lihat, K kali W. K kali W. Jadi K dikali W. Sama dengan K-nya berapa? 70. Ya kan? W-nya? Ustaz, Ya. layar PC saya mati, Ustaz. Tapi masih nyala. Layar apa? Layar laptop. Aduh, ya coba di Husen kalau mati. Kayaknya itu habis baterai. Dimatiin. Dimatiin dulu, nanti boleh masuk lagi ya, Husen. Ya. Kan ini berarti tahapnya 70 kali 5. Nah, kalau ini kan sudah belajar perkaliannya dari kelas 3. 7 kali 5 Ya. berapa? 35. Ditambah 0. Ya kan? Jadi jaraknya, ingat, ini kalau jarak berarti tadi kilometer, jarak.
Ini kilometer per jam ya, Pak. Oh, oke. Jadi ini 70 7 kilometer kali per 5 jam. 35 ya Pak. 7 kali 5 35. Ya, ini 35 maksudnya. 35. Pak Irwan tulis dulu ya. 350. Ini 350. 5. Jadi ini 350 kilometer. Nah, jadi satuannya kilometer kalau jarak. Ya, ingat Pak Irwan sebutkan lagi biar sebenarnya kenapa kok kilometer? Ya karena ini tadinya kayak gini kan. Kalau Pak Irwan diuraikan 70 kilometer berarti kilometer per jam kali jam. Kan gini. KM per jam, ya kan? Ini 70. Kalau satuannya dikalikan, dikali jam. Kilometer per jam. Ya, 70 kilometer per jam. Kali berapa tadi? 5 jam. 5 jam. Oh. 5 jam. Ya kan? 70 kilometer per jam. Kan jam tinggal dicoret. Jam dicoret. 0 kan? Tinggal 70 km kali 5 saja. Nah, ingat, seperti itu sebenarnya kalau prosesnya. Jadi satuannya kilometer per jam. Oke, paham kan sampai di sini Anda? Paham. Nah, tetap satuannya harus dicatat. Nah, kalau soal seperti ini sudah masuk soal kontekstual ya Anda. Karena kalau kecepatan itu tidak hanya konsep, tapi langsung ke konteksnya, kontekstualnya. Konteks, berarti konteks itu nyatanya. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti harus ada kesimpulan. Jadi jarak yang ditempuh Dayu adalah berarti 350 meter. Coret. Nah, seperti itu. Nah, gimana Tepen? You understand? Ya, Pak. Tinggal. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini baru kelihatan si Bagas ini. Bagas. Ini baru kelihatan ini Bagas. Kemana saja Bagas? Kemarin kemana Bagas? Woi, ada 19 orang. Alhamdulillah hadir 19 orang. Sudah dicatat Anda? Sudah. Belum. Kalau sudah dicatat, sekarang Pak Irwan kasih soal dikerjakan sama Anda. Sabar Pak. Coba kasih soal. Nanti tapi kita bahas lagi. Itu aja. Dah. Oke, sekarang kerjakan yang ini ya. Nanti Pak Irwan ya. Nah, coba yang ini. Dibalik lagi. Ingat, Pak Irwan kasih kuncinya, rumusnya saja ya. Di sini Pak Irwan kasih kunci. Itu yang nggak jadi 0,1. Oke, bisa lah. Walaupun tadi sudah dicontohkan, bisa. Ini Jokowi. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya melalui Pak Irwan kasih waktu untuk mengerjakan ini 10 menit. Harusnya 5 menit aja cukup. Oke, dicat ya. Yang sudah dapat jawabannya. Dicat, Pak. Ya, dicatat di buku catatan karena Pak Irwan nanti akan periksa catatannya mencatat atau tidak. Buku catatannya itu akan dikumpul. Kalau Pak Irwan nanti setiap akhir semester itu, ya, buku catatan itu dikumpul, disimpan di lemari. Sambil Pak Irwan periksa. Itu kalau perlu Pak Irwan akan dijadikan perpustakaan. Nanti kalau Anda butuh buku catatan, ini catatan saya waktu SD, nanti tinggal hubungi Pak Irwan aja. Pak Irwan rawat, disimpan di lemari untuk di situ sebagai data. Oke, tadi langkah-langkahnya diketahui. Oke, di sini ada prosesnya ya. Jika Agus berangkat pada pukul 7.00 ke Surabaya dari rumahnya,
Kecepatan motor Agus 70 km per jam menempuh jarak 140 km. Nah, berarti ada 2 tahap ini mengerjakannya. Tahapan pertama berarti Ananda mencari waktu. Ya kan? Yang dicari adalah Ya. waktu, yang ditanya adalah waktu. Nah, setelah waktunya tahu, tinggal hitung saja dari pukul 7 sampai dengan waktu tempuh sekian, berarti dengan waktunya tinggal diinikan saja. Oke, dan catnya pun sama Pak Irwan disimpan. Maka tulis nama panggilan. Ini pun akan dijadikan sebagai penilaian harian. Jadi Ananda, penilaian itu yang pertama penilaian harian, kemudian latihan harian, kemudian ulangan harian, tengah semester, dan ujian akhir semester. Itu nanti yang dibuka ya Nanda, ininya kameranya. Pak Irwan juga sedang melihat satu persatu yang sedang belajar. Pak Is, Gabut, Damar, Pak Isal, Zakaria. Kameranya kemana ini Zakaria itu? Ke atas ini, gak kelihatan wajah Zakaria. Vano luar biasa. Mana nih Vano? Ayo, Vano. Semangat Vano. Ada kue putu. Alhamdulillah jadi lapar Pak Irwan ini, belum makan siang ini. Bagas. Atar mana nih si Atar ini? Nggak kelihatan nih. Tar. Muhammad Hatta ini mana nih? Atar. Haris, alhamdulillah Nanda Haris datang. Haris, how are you today? Kemudian siapa ini ya? Nggak ada kasih nama. Anggito sudah memberikan jawabannya. Anggito, gampang kali ini ya. Ya, betul, iya. Zakaria, oke. Cepat ini Zakaria nih. Adli, oke. Waduh, udah ngerti berarti ya. Karena kalau ini kemudian Haris, oh mantap, Haris bisa. Iya. Oke Pak Irwan kasih bintang dulu ya. Kalau betul nanti kasih nilai 100. Kalau betul. Yang sudah mengerjakan Pak Irwan kasih bintang 5. Oke, di buku latihannya kasih bintang 5. Oke, untuk semester 2 nanti insya Allah semester 2 tuh Pak Irwan tuh berharap bisa kita sekolah biasa ya. Capek seperti ini, capek hati ini. Semester 2 Pak Hairat kalian bisa sekolah di kelas kita belajar. Amin. Supaya lebih mantap lagi belajarnya. Tapi dengan teknologi ini tetap kita pun bisa ada nanti yang mau belajar daring boleh. Jadi ada nanti ke depannya Pak Irwan kita sistem pembelajarannya itu dengan menggunakan blended learning. Kita belajar tatap muka oke, daring juga oke. Mungkin daring ketika malam yang mau ini. Gimana caranya? Siapa ini? Privatly. Tumi itu siapa ini Tumi? Yang pakai ini salah nih jawabannya. Apa namanya kurang tepat nih? Nuno. Kayaknya belum betul ini kayaknya. Belum Nuno. Sedikit lagi dihitung. Coba dihitung. Dari jam 7. Jam 7. Coba berapa jam kira-kira ya? Ini dapatnya berapa jam ini?
Hitung lagi. Nuno masih salah. Ya, Nuno, Pak Damar, gabut. Ini gabut siapa ya? Damar. Damar. Damar bukan itu waktunya. Itu masih waktu. Waktunya sekian jam. Berarti dari jam 7. Oh, sekian. Nah, itu kan baru dapat waktu. Sekarang yang ditanya adalah pada pukul berapa. Berarti sudah dapat nih si Damar. Waktunya ada betul. Berarti jam berapa. Faiz is okay. Kemudian bukan siapa-siapa. Masya Allah. Vano kayak. Vano. Betul Vano. Kemudian Faiz. Kue putu. Masa kue putu? Ini kue putu. Coba diperhatikan pertanyaannya. Bagas. Apakah kue putu Bagas? Lagi dipakai semua. Ini kan belum penuh sedikit lagi. Nanti ini. Ya, sabar ya. Oke, ini kue putu. Masa sih lama kali jam 7? Tadi yang nomor 6 jawabannya apa? Hah? Nomor Tadi 6. yang nomor 6. Iya. Coba Pak Irwan lihat dulu ya. Nah, ini nomor 6. Kelihatan? Yang latihan 350 km. Nanti Pak Irwan akan skip ya di sini, di skip nanti disimpan. Akan dikirim melalui Google Class. Berarti besok Google Class materinya masih matematika sebagai latihan. Dah. Sudah? Dah. Irwan pindahin. Nah, siapa ini? Fardan. Lama kali Fardan. Masa sih? Oke, sudah selesai ya. Oke, kita akan kerjakan sama-sama. Ini kan hanya latihan. Oke. Berarti sekarang kita kerjakan diketahui. Ini diketahui, ya kan? Agus berangkat pukul 7. Nanti ini ya. Kita diketahui rumus ininya aja dulu. Nanti itu jawaban selanjutnya. Nah, gitulah kita proses belajar. Itu proses berpikir, bernalar. Nah, ini matematika itu yang pertama pentingnya kita melatih bernalar menggunakan logika akal. Tidak hanya sekedar menghitung. Kalau sekedar menghitung itu gampang. Nggak sekolah pun pasti bisa menghitung. Diketahui, ini berarti kecepatan motor. Nah, kecepatan berarti tulis K sama dengan, ya kan, 70 km per jam. Menempuh jarak 140 km berarti jarak. Berarti J sama dengan 140 km. Ini dengan satuan yang masih sama ya. Tapi nanti kalau satuannya berbeda lain lagi. Oke. Ditanya pada pukul berapa? Ya kan? Berarti yang pertama ditanya sama dengan yang pertama berarti di sini kan ada K sudah diketahui, J-nya sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah W, waktu, ya kan? Itu yang ditanya waktu. Ya. Nah, berarti waktunya itu jam berapa? Nanti kan belum selesai kan? Berarti kita cari waktu. Maka jawab W sama dengan, lihat, W sama dengan apa rumusnya? Coba Zaki, apa rumusnya W? Jarak kali kecepatan kali jarak. Kecepatan ini W, kali jarak, iya. W, waktu. Lihat rumusnya, waktu sama dengan J per K. Kecepatan. Oke, J per K ini karena di atas. Kalau J sama dengan K, ini kali, ya kalau ini kali. Nah, kalau Pak Irwan kayak gini ya, biar pakai warna hijau. Kalau ke sini kali, J sama dengan K kali W, ini K kali W. Karena ke mendatar.
Kalau W sama dengan ini dibagi berarti. Bagi. Ya, bagi ini. W sama dengan J per K. Kalau K sama dengan J per W. Inilah fungsi dari menggambar segitiga ini untuk memudahkan menghafal. Maka di sini W sama dengan J, ya kan J ini kan di atas kan, per K, K-nya di bawah. Nah, per K. J-nya berapa? Ini kan 140. J sama dengan 140 kilometer per jam. Oh, ini enggak. Jelas enggak? Kurang jelas ya? Oke, pakai warna hijau ini aja lah. 140 per K. K-nya berapa? 70. Ya kan? Per 7. Bentar. Per 70. Ya kan? Ini nolnya sama kan? Tinggal coret aja. 0 coret 0 coret 0 sama dengan, ya kan? 14 dibagi 7. Berapa? 2. Ya kan? Jadi 2 apa ini? W sama dengan 2 jam. Ya kan? W sama dengan 2 jam. Nah, jadi jarak yang ditempuh adalah selama 2 jam. Waktu yang ditempuh jadi pakai jadi. Jadi waktu yang ditempuh adalah atau sama dengan juga nggak apa-apa 2 jam. Nah, ini kan belum selesai, baru 2 jam. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah pukul 7. Ya kan? Berangkat pukul 7. Ya kan? Maka pada pukul berapa Agus akan tiba? Ini kan. Jadi ya, itu kan gampang kan? Berarti jam 7 ditambah 2 jam. 7, ya kan? Jadi Nah, lihat kalau seperti ini jadi kalau sini 07.00 ditambah 2. Ya kan? Jam 7 ditambah 2 jam, yaitu sama dengan 7 tambah 2 berapa? 9. 09.00. Ya kan? Jadi 2 kali jadinya berarti. Jadi Agus tiba di Surabaya pukul 9.00. Jadi gini, oke. Pak Irwan begini ya. Jadi Agus tiba di Surabaya pada pukul, hari ini menghalangi ini Pak Irwan. Pada pukul 09.00. Oke, paham Anda? Ada beberapa tahap pengerjaan. Coba siapa tadi yang betul itu? Siapa yang betul jawabannya? Nah, kasih poin 100 di buku catatannya. Nah, ini tadi Tepen baru dapat waktunya saja 2 jam. Kan ditanya dari jam 7. Kalau dia berangkat dari jam 7 berarti tiba pukul berapa? Kereta tiba pukul berapa? Ingat lagu Iwan Fals ya. Ini Suara apa tuh, Pak? Ya itu suaranya mendesing gini, nggak tahu nanti ya, karena PC-nya ini baru diservis sama Pak Irwan. Kemarin PC sekolah ini mati, meledak. Ternyata power supply-nya konslet. Nih baru diganti dengan power supply yang lain. Nanti coba Pak Irwan cek lagi. Mungkin karena itu, atau mungkin ini mikrofonnya baterainya habis. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Ananda?
Tidak sih. Udah mengerti nggak Atar? Udah paham nggak Atar? Hah? Ya. Benar nih, udah paham Atar. Nah, bagus kalau sudah paham. Oke, kita sampai 2:30 aja ya. Mungkin kita cek lagi. Berarti belum kan Pak? Oh, berarti Sudah dicatat belum? Yang belum ini? kita. Oke, kalau sudah dicatat. Adli, sudah Adli? Sudah. Oke, langsung ke nah ini gampang ini. Coba dikerjakan ini yang mudah ini. 5 menit saja. Jarak 350 km ditempuh selama 2,5 jam. Kecepatan rata-rata per jam adalah ya sama. Gampang ini. Jadi itu diketahui jarak Nah. ya Pak? Diketahui Nah. jarak. Jarak. Ya sama seperti itu. Kalian belajar berlatih seperti itu. Oke, yang sudah selesai 5 menit aja ya. Pak Irwan simpan di sini nih. Yang sudah selesai, catnya langsung di situ, jarak 5 menit. Nanti masuk ke penilaian poinnya nanti. Karena cat ini nanti Pak Irwan simpan. 5 menit dari sekarang. Ini mudah-mudah. Ayo Atar, kok diem aja nih Atar nih. Buka buku catatannya, ambil alat tulisnya. Oke, Pak Irwan bantu ya di sini. Oh, pakai warna merah aja lah. Aduh. Diketahui. Sekarang diktanya Pak Irwan ngasih latihannya yang mudah-mudah saja. Ini kalau ada waktu Ananda nanti juga istilah konversi dengan perlu ada konversian ya. Yang mudah aja. Kemudian jawab. Oke, 3 menit lagi. Belum ada yang memberi jawaban. Ditanya berarti ingat. So, tulis lagi ininya. Ini segitiganya Pak Irwan mengingatkan saja. Jokowi. Oke, ditanya berarti kecepatan. Nah, suaranya nggak ada nih. Nah, suaranya nggak ada. Alhamdulillah. Tes. Suara Pak Irwan kedengaran nggak? Suara Ya. dengar. Alhamdulillah. Hilang nih suara ngeringiknya nih. Kenapa ini? Alhamdulillah. Berarti nggak ada suara ngedengar lagi. Oh, karena Pak Irwan cas HP kayaknya ini. Aduh, dicabut HP Pak Irwan. Suaranya hilang. Coba dicas. Oh iya. HP ini berarti kabel casannya yang nggak jalan. Udahlah. Oke, 1 menit lagi ya. Bentar.
Mana nih? Faiz sudah dapat belum Faiz? Faiz Isbong biasanya bagus nih. Oh, udah ada ini ada message ya. Oke, Pak Irwan cek dulu nih. Cepat kali ini kalau masalah ini ya. Udah pada betul semuanya. Ntar si YouTuber Bang, siapa si Bang ini? Udah betul ini si Bang ini. Betul Bang. Anggito betul. Tumi nih Gofaro. Ini Gofaro ya? Apa, Pak? Yang titik-titik ini Gofaro ini kayaknya. Ini yang salah Iya. ini kayaknya ini. Salah. YouTuber Bang, tul betul. Zakaria, tul betul. Faiz Isbau. Boyd, betul. Udah YouTuber Bang udah betul. Betul. Atar, tul betul. Siapa itu Berbang? Kemudian Elastial HD. Betul. Kenapa nggak pakai atau ya? Sudah aja gitu. Nuno. Nuno berapa ya? Ya betul juga ya. Apa yang penting nanti. Satuannya ingat selalu dicatat ya. Satuannya dicatat. Nama satuannya bukan misalkan 50. Ya, kalau satuan kecepatan apa Faiz? Nah, satuan itu maksudnya ini. Tadi awas. Satuan kecepatan. Aduh. Oke, kalau Pak Irwan di sini ya. Ini satuan kecepatan. Pak. Enggak tahu. Satuan kecepatan itu K sama dengan kilometer per jam. Itu kecepatan satuannya. Ini namanya satuan. Kemudian jarak sama dengan kilometer. Waktu sama dengan jam. Ini satuan. Ini satuan waktu, jam, menit, detik. Tuh. Satuan jarak, kilometer, meter, desimeter, sentimeter. Satuan kecepatan, ya kilometer per jam, kilometer per detik, meter per jam, meter per detik. Nah itu nanti beda lagi nanti. Baru tahap besok kita akan belajar mengkonversikan. Misalkan kalau 40 km per jam sama dengan berapa meter per detik. Nah itu kan lain lagi. Pak. Ya ada pertanyaan? Saya Pak. Enggak. Nuno kurang satu angka digitnya tadi itu. Nah, tadi udah betul jawabannya, cuma satuannya nggak ada. Nuno, betul berbang, Elastial Bang. Oke, udah ini pada betul udah pinter-pinter, udah bisa semuanya ya. Nanti coba kita jawab. Ya, oke. Nanti Pak Irwan akan kasih penilaian dari chat ini. Coba perhatikan. Diketahui berarti tadi jarak 300 km berarti D sama dengan 350 km. Kemudian jarak yang ditempuh selama 2,5 jam berarti W sama dengan 2,5 jam. Ditanya adalah K, ya kan? Oke. Jawab berarti K sama dengan, lihat ini, K sama dengan J per W. Jaraknya berapa? 350. Waktunya berapa? 2,5. Nah, kalau seperti ini kan gampang. Lihat Ananda. Ini 350 dibagi 2,5. Hilangkan komanya. Kalau menghilangkan koma berarti ini tinggal ditambah 0. 3.500 ditambah 01 maka ini 25. Ya, kita tinggal diperkecil saja ini. 25 ini dibagi 5, ya kan? Dibagi 5 bagi 5. Nolnya jangan dilupakan aja dulu nolnya. Jadi 35 per 25 sebenarnya kan? Oke, nolnya dilupakan saja.
35 per 25. Nah, 35 dibagi 5 dapat berapa? 7 kan? Nah, 7. 35 dibagi 5 dapat 7. Iya kan? Per sama dengan, nah itu aja sama dengan 7 per 25 dibagi 5 berapa? 5. Paham? 35 dibagi 5 dapat 7. Tambah 0 kan berarti 700 ya kan? Betul. 700. Ya. 25 dibagi 5 dapat 5. Ya kan? Jadi 700 dibagi 5. Berapa 7 dibagi 5? 5. Hah? 140. 14. 7 per 5. Oh, udah tinggal gini aja. 7 per 5 kan 1,4. Nah, kalau kalian nggak bingung, ya 7 dibagi 5 saja. 700 dibagi 5. Coba. 7 dibagi 5. Iya kan? 7 dibagi 5 dapat 1. Ya. 1 kali 5, 1. 5. Iya kan? Nah, 7 dikurangi 5 2. dapat 2. Ya, betul. 2 nggak bisa kan? Tambah Ya. 0. Ya kan? Di sini Ya. koma. Koma. Ya kan? Tambah 0. 20 bagi 5 dapat 4. Ya kan? 7,5. Ya kan? Berarti 7 dibagi 5 itu kan 1,4. 1,4. Ya, kalau ini 1,4 dikali 100 ini kan berarti 0,2. Tinggal dicoret nolnya, maka ini hilang 0 apa? Hilang komanya. Jadi tinggal 14, ya kan? Coret nolnya 1, 14. Berarti nolnya disimpan ke sini. Jadi 140, 700 dibagi 5 140. Nah, atau kayak gini aja lah, ngapa 700 sebenarnya kayak gini. Ya udah pasti dapat 140. Udah gitu aja. 700 dibagi 5 140. Oke. Jadi kecepatan rata-rata adalah, oke gampang lah, 140 km per jam. Oke, nah seperti itu. Mudah kan? Mudah nggak? Jadi hal yang penting kalian bisa menyederhanakan. Ini berarti pengetahuan pembelajaran pecahan kemarin, menyederhanakan pecahan. Kecepatan apa tuh, Pak? Itu kecepatan. Jadi kecepatan rata-rata adalah, kan ditanya nih, kecepatan rata-rata per jam adalah, nah jadi kecepatan rata-rata adalah 140 km per jam. Ini kesimpulannya. Nah, seperti itu. Oke, 10 menit lagi. Terakhir, apakah satu soal lagi setelah ini sudah selesai ya? Seperti apa nih soalnya? Sudah dicatat? Dah. Oke. Nah, ini sama seperti ini agak sama seperti soal. Coba soal yang ini ada lagi nggak ya? Kecepatan bus tersebut jarak Bantul 200 km. Kecepatan ini gampang. Berapa lama? Oh, tas mana ya? Ayah mengendarai. Wah, ini gampang ini. Ini gampang. Kilometer pukul berapa Bayu tiba di kota B? Ini gampang. Oh, cuma itu aja bolak-balik. Oke, nggak apa-apa lah, yang ini aja. Oke, yang nomor 10 aja. Terakhir. Bukan ini. Oh, nomor 9 aja. Ini terakhir udah. Nanti Ananda bisa belajar cara mandiri nanti di Google Class. Ini belajar ini belum kita mengkonversi waktu dari kilometer per jam ke kilometer per menit. Ya itu. Oke, yang penting kita berlatih ini aja. Oke, ini terakhir. Oke, ini jawabannya nanti dimasukkan ke chat ya. Wah, ini kok Jangan main-main.
Ya, biar ini yang main-main kan kelihatan di sini. Kelihatan. Oke, yang betul jawabannya ini. Oke. Faiz kok masih salah tadi ya. Berarti yang salah nanti diperbaiki kan, apa-apa. Oke, waktu 5 menit. Setelah ini udah selesai ya. Ini materi terakhir, soal terakhir. Jarak Yogyakarta Solo adalah 60 km. Ayah menempuh jarak tersebut naik sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Wah, sedang lah. Ya kalau di jalan raya kita membawa motor itu, kalau 40 km per jam ya lambat ya. Minimal mungkin jalan raya 60 km baru cepat. Karena ayahnya sudah tua, takut jatuh. Jadi kecepatan membawa motornya cuma 40 km per jam. Nyantai aja. Itu insya Allah selamat. Berangkat dari Jogja pukul 7.40. Pukul berapakah ayah sampai di Solo? Nah, berarti soalnya sama dengan yang ini, nak. Soalnya dengan yang ini yang tadi nih. Yang ini yang tadi ya soalnya. Jadi Ananda, ini sama persis dengan nomor 7 yang ini. Oke, caranya. Sabar Pak. Adik, saya mau lihat itu Pak. Yang nomor ini. tadi Pak. Yang ini. Nah, itu sama aja. Kok belum ada, yang Pak? nomor ini. 7. Ya, yang nomor 7 yang ini sama. Oh, oke Pak. Udah Pak. Oke, sama dengan contoh yang tadi. Nah, sekarang Anda kerjakan yang ini. Ini enak, ini enggak ada. Suara Pak Irwan jelas kan ya? Jelas. Nanti di hasil rekamannya seperti apa. Ini kayaknya lebih nih. Oke, Pak Irwan juga belum menghitung. Oke, Pak Irwan pandu lagi di sini ya. Ini selalu buat segitiga seperti ini ya, Nanda. Biar benar. J, K, W. Nah, itu untuk memudahkan aja menghitung. Berarti mana ya? Pak Irwan nggak ada ini ya. Ada pena. Oke, ya betul. Jam 7.40. Kemudian nah oke ya, betul. Awas ini. Kemudian YouTuber Bang, ada menghitung jamnya yang salah. Gofaro, masa menghitung jamnya yang salah. Ini kalian belajar menghitung jam ini kan sebenarnya kan kelas 3 ini. Ingat, jam itu basisnya per 60 menit. Ya, 60 menit. Berarti ingat itu. Ini Pak Irwan ngajarin untuk menghitung waktu ini misalkan jam 9.35 jam 9.55 ditambah 2 jam 45. Nah, itu nanti kita coba. Kali betul.
Ya, betul kayaknya Adli nih, kayaknya nih. Pak Iran belum juga ngitung nih. Nanti hasilnya seperti itu. Anggito, wush, kebanyakan Anggito. Atau berkurang nih Anggito ini. Masa ini 24 jam. Anggito ya berangkat jam 7, tiba. Masa ini? Sebelum jam 7 udah tiba ini. Gofaro menghitung jamnya nih. Oke, 2 menit lagi. Baru 2 orang nih, Faiz. Oke, jadi ayah sampai ke Solo, siapa nih? Gofaro. Damar, ya betul Damar ya. Betul Damar. Kemudian Faiz tadi udah betul ya. Adi udah betul. Fardan ini kebanyakan menitnya nih kayaknya. Cobalah kita hitung lagi. Kayaknya coba nih ya, bisa Pak Irwan belum dihitung nih. Kenapa emangnya? Ada kecil tapi. Nanti cara menghitungnya nanti ya. Karena ini ada perbedaannya nih. Per 60. Nanti baru kasih tahu ya. 8, 10 Gofaro. Oke, sudah selesai ya. Coba kita hitung nih. Nah, ini ada berpikir sedikit. Nah, berarti diketahui jarak J sama dengan 60 km. Ayah menempuh jarak tersebut naik sepeda motor dengan kecepatan, berarti K sama dengan 40 km per jam. Nah, ayah berangkat dari Jogja pukul 7. Ya, berarti startnya pukul 7.30 nanti aja ya. Sekarang yang ditanya berarti Waktu. yang ditanya adalah waktu. W. Nah, yang ditanya W. Maka jawab. Oke, W sama dengan J per K. Ini kan ingat segitiga ini ya. W sama dengan J, W sama dengan ini W sama dengan J per K. Sama dengan J-nya berapa? 60. 10. Nah, K-nya berapa? 40. Coret 0. Ini kalau disederhanakan, ya ini sederhana 6/4 itu sama dengan 3/2. Ya kan? Sederhananya. 3 dibagi 2, lu gampang kan? 1. 3 dibagi 2 dapat 1. Sisanya berapa? 1. Nah, 1/2. Nah, 1/2 sama dengan didesimalkan 1,5. 5. Iya kan? Kalau Iya. didesimalkan 1 dibagi 2 kan 0,5. Jadi 1,5 sisanya. Jadi waktu yang ditempuh ayah 1,5 jam. Nah, ya kan? Jadi Nah. 8.30 ya, Pak? Ya. Oh, masa 8.30? Ini 1 loh tambah 1,5 jam. Jadi gini caranya. Jadi 07.40 ditambah berapa? Oh, 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau dibuat jam berarti berapa nih dibuat jam? 0,7 40
40 ditambah 1 berapa menit? Kan ini 30. jam 7 40 menit kan? Ya, Jadi 1 berapa menit kalau setengah jam? 30, ya kan? Jam 7.40 ditambah jam 1.30 menit. Jam 7.40 menit ditambah 1.40 menit. Coba ini cara penambahan yang supaya simpel nih. Nih lihat pakai apa yang warna biru ya. Nah, nih lihat 07.40 ditambah 1.30. Nah gitu aja. 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 kan? Ya. Kalau 7 berarti lebih dari 6. Ya kan? Ya. Iya, berarti 4 tambah 7 kan seharusnya 4 tambah 3 seharusnya nih nggak boleh lebih dari kan per 60 kan 1 menit itu 60 detik ya kan? Iya. Ya, 4 tambah 7 berarti tulis saja di sini 10. dapat 1. Tulis 1. Ya kan? Kan 60. Ya. Ya kan? 9. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 dikurangi 6. Ya, 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 dapat 1. Ya, tulis angka 1. Sisanya berapa? 7 dikurangi 6. Dapat 1. Ya kan? Betul. 4 tambah 3, 7. Ya, sudah. Berarti ini sisanya. Sekarang 7. Kok dikurangi nih? Bentar. Aduh. 4 tambah 3 dapat 7. 4 tambah 3 dapat 7. 7 tambah 1. Berarti tambah 1 lagi. 1 berarti tambah 1 lagi di sini. Tambah 1. Berarti 4 tambah 7. 1 jam. Halo saya nih. Benar nggak? 40. 4 tambah 3. 7. Gimana Pak Irwan lupa lagi nih. Benar? 4 tambah 3. 7. 0. 1, 2 di sini. 1 jam. Coba jam 7.40 ditambah jam 1.30. Berarti di sini tuh jadi jam 7 ya benar 1 jadi 1 tambah 7 tambah 1 berarti 9. Ya kan? 9 lebih ya 10. Loh, ada yang betul nggak? 10. Ya kan? Jam 9 lebih 10. Nah, jadi pukul 9 tiba. Nah, jadi kalau dibuat ininya betul nggak? Coba nanti dicek ulang lagi betul nggak ini Pak Irwan cara menghitungnya itu. Jam 7.40 ditambah jam 7.40 ditambah 1 lebih 30. Ya, jam 9.10 kan? Betul kan? Siapa yang betul? Ya. Oke, betul. Jadi, Pak. Ya. Jadi ayah mana tadi itu pertanyaannya? Jadi ayah tiba, jadi ayah tiba di Solo pukul berapa tadi? Pukul 9 lebih 10. Nah, gitu aja. Jam 9, pukul 9 lebih 10 menit. Oke, paham? Ini yang betul nih, Mbak Zakaria, alhamdulillah betul. Nah, siapa ini YouTuber Bang ini masih. Ini jam 9.30. Oke. Pak Irwan ini lupa lagi nih ngitung ini. Kayaknya seperti itu. Karena menit itu tidak boleh lebih
jam 7 misalkan 7 tambah 1. Ya betul sih. Kalau siapa tadi si apa yang jam 8 lebih, ini kan 7 tambah 1 8. Ya kan kalau ngitungnya. 4 tambah 3 7. 70 kan kalau ngitung. Jadi jam 8.70 menit. Kalau dihitung kan seperti ini kan. 4 tambah 3 7. Ya, 7 tambah 1 8. Oke, lihat. Berarti tiba jam 8 lebih 70 menit. Ada nggak? Jam 8 lebih 70 menit sama dengan jam 9 10 menit. Nah, paham maksudnya? Kalau kalian misalkan menghitung seperti ini, jam 7.40 ditambah 1.30. Hitung aja jam 7 jadi jam 8 70 menit. Ada nggak jam 8 70 menit? Nggak ada kan? Ya. Maksud jam 8 70 menit. Biasa kalau Pak Irwan bercanda sama guru-guru di sekolah, guru itu wajib datang sebelum jam 7. Nah, Pak Irwan terlambat. Saya juga selalu datang pukul dicatat itu pukul 6. Pukul 6 10 menit. Yang penting angka 6. Pukul 6.90 menit. Wah, ini saya juga datang tuh ditulis 6.90 menit. Nah, maksudnya apa? 7 biar nggak kelihatan. Oh ya, Pak Irwan datangnya selalu jam 6. Nah, lihat dulu menitnya. Ternyata Pak Irwan selalu telat. Jam ditulis Pak Irwan di buku catatannya itu jam 6.90 menit. Nah, itu bercanda Pak Irwan. Nah, saya juga selalu jam 6 itu. Mana itu? Ini masa ada jam 6 lebih 9 jam 6 lebih 70 menit. Wah, artinya Pak Irwan datang jam 7.10. Nah, itu bercanda Pak Irwan biasanya kalau di sekolah. Oke, Ananda paham cara menghitung waktu seperti ini? Nanti kita akan belajar lagi ya. Nah, menghitung jam 7.40 ditambah 1.30. Berarti jam 7.40 sama dengan jadi jam 8.70. Masa sih ada jam 8.70? Oh, maksudnya berarti tinggal orangnya 9 lebih 10. Nah, Ananda. Oke? Paham pelajaran kita hari ini menghitung kecepatan? Nuno, ada yang perlu ditanyakan Nuno? Nuno? Ada yang ditanyakan? Silahkan bertanya. Oke, silakan dicatat. Sudah dicatat belum? Sudah. Oke, kalau sudah. Oke ya. Pak Irwan. Ya. Apa Hakim? Ini Husein? kan aslinya 1,5. Kok jadi 1.30? Oh, ini kan 1,5 jam. Ya kan? 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Betul? Ya. Ini berubah ke menit. Ini jam. 1 jam 30 menit. Ini kalau dibaca artinya 1 jam 30 menit. Kalau 1 jam 30 menit ya sama dengan 1,5 jam. Betul nggak? 30 menit itu kan setengah jam. Ya kan? 1 menit, 1 jam itu 60 menit. Ini pelajaran kelas 3 loh. Jadi kita dirubahnya seperti ini, 1,5 jam kok jadi 1,30. Ya kan kita berbicara tentang jam. Kita rubah dulu ke 30. Jadi 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi jam 7.40 ditambah 1.30 berapa? 8.70. Jadi jam 8 lebih 70 menit Bapak tiba. Ada nggak orang berbicara, kamu datang jam 8.70? Oh, maksudnya jam 9 lebih 10. Oke, paham? Paham. Nah, itu. Tinggal 7-nya dikurangi, kan 7 dikurangi 6 dapat 1. Jadi 1 pindah 1 di sini. Kalau cara menghitung jam seperti itu. Waktu kelas 3 Pak Irwan ngajarnya seperti itu. Oke, Husein, paham Husein? Yang ini tadi ditanyakan yang ini kan 1,5 jam kok jadi 1.30. Ya itu maksud Pak Irwan tadi dirubah jam ke menit. Jadi 1 jam 30 menit dibacanya seperti itu. Wah. Oke, Ananda kalau sudah Pak Irwan nanti
di skip dulu, di skip. Nah, keep ya. Iwan simpan. Oke, di skip seperti itu. Nah, kan ada di sini. Nanti Bapak akan kirim di Google Class ini hasilnya. Pak Irwan simpan dulu. Simpan sudah, di skip, disimpan. Nah, seperti itu. Nanti Ananda tinggal dipelajari ulang lagi di Google Class. Pak Irwan kirim. Oke. Nah, itulah kegiatan belajar kita hari ini, Ananda. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Nah, walaupun kita secara daring, ya, Ananda bisa konsentrasi belajar sendiri di rumah, tetapi tidak sendiri sebenarnya. Di rumah yang lain sedang belajar, kita di rumah Ananda sendiri, tapi kita bersama-sama. Dalam kesendirian, tapi dalam kebersamaan. Ada yang ditanyakan lagi? Saya. Teven? Oke, Gofaro apa yang ditanyakan? Balik. Ya? Nggak jadi. Enggak. Oke, mudah-mudadan kita bisa paham. Nanti lebih dimantapkan lagi nanti besok Jangan di di Google M Class. semuanya, Pak. Bapak aja yang meeting. Oke, tapi tidak. Oke, siap. Ini berapa orang lagi nih? 18, tadi 2 orang nih. Haris masih ada nih, Haris nggak ada ini. Oke, nanti Pak Irwan akan buat video tutorialnya juga untuk belajar mengulang lagi ya. Video tutorial cara mengerjakan soal tadi. Nanti Pak Irwan buatkan video tutorialnya supaya lebih ini bisa diulangi lagi. Oke, baiklah Ananda, alhamdulillah kegiatan belajar kita kali ini telah selesai. Ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi. Masih belajar tentang kecepatan, tapi nanti ada konversinya. Ya, besok ada latihan di Google Class dengan aplikasi Quizzes ya, dengan soal yang sama. Dan mohon maaf tadi, Pak Irwan ternyata lupa di Google Class tidak membuat soal PDF-nya ya. Jadi langsung ke Quizzes-nya ya. Nah, besok nanti Pak Irwan akan buat soal PDF-nya. Ustaz. Oh, ada PDF-nya? Enggak ada. Ada soalnya, Soalnya Bang. Soalnya di Quizzes, tapi gampang karena itu pelajaran kelas 3. Nah, tapi kalau sekarang ini pelajaran kelas 5. Kalau tadi soal konversi waktu dan jarak itu pelajaran kelas 3. Iya kan? Karena Pak Irwan tahu. Jadi itu hanya sebagai review ulang pelajaran yang sudah Ananda pelajari. Nah, kalau kecepatan di sini Ananda baru belajar, ya. Besok di Google Class nanti ada soal latihannya, juga bisa kalau kurang paham Pak Irwan akan sertakan video pembelajarannya. Oke? Baik, Ananda, kita akhiri saja kegiatan belajar kita kali ini. Silakan dipimpin doa untuk Jangan diakhiri. Udah Pak Irwan, nanti Pak Irwan hanya live aja, tidak di end sama Pak Irwan ya. Sekarang kita fokus untuk berdoa. Damar Ustaz, damar. Tepen aja, nanti keluar pula. Oke. Apa ada tahu hostnya? Nanti juga pemimpin ngaji. Nanti ada hostnya akan kalau Pak Irwan keluar nanti siapa yang paling pertama duluan itu jadi host itu. Iya. Ya kan? Otomatis. Iya. Oh, informasi nanti bisa jadi kalau sudah ini Pak Irwan tidak menggunakan Zoom, tapi kita akan belajar dengan Microsoft Meet. Nah, ada Microsoft Meeting. Tapi nanti ke depannya kita masih menggunakan Zoom karena aplikasi Zoom yang masih bagus, ya kecepatannya bagus, lancar. Ternyata Pak Irwan kemarin sudah menggunakan untuk kegiatan pembelajaran dengan Microsoft Meeting. Kurang lancar ya, terputus-putus, terpatah-patah. Jadi tidak lancar. Tapi kalau pakai Zoom ternyata masih bagus, bisa digunakan dengan laptop yang biasa. Kalau itu. Oke, baik. Silakan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan belajar. Nono. Damar Ustaz. Oh, Damar, silakan Damar. Siap. Berdoa. Tangan diangkat, kepala diturunkan. Sudah mulai.
A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana Illal ladzina amanu Oke, demikian dari Bapak. Akhir kata dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, afwa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vincent. Yang penting nggak tepen. Apa nih? Mau diapain? Big tepen. Sabar. Big tepen. Itu kan ada put in Zoom ya? Put in meeting kalau nggak salah. Ada. Kok aku host? Yeay. Aku jadiin co-host. Belum di. Gimana? Ya. Nanti tulisannya apa?